Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kisah dari jelmaan suamiku yang dituliskan oleh Resti Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Astagfirullahaladzim. Ria mengucapkan istighfar sedikit kencang dan dia memalingkan wajahnya dariku. Aku yang melihat Ria jadi bingung. Kamu kenapa sih Ria? Apa yang kamu lihat? Tanyaku penasaran. Mbak datang ke sini tidak sendirian. Kata Ria tidak berani melihatku. Apa maksud kamu Ria? Aku datang ke sini sendiri. Kataku kebingungan. Di belakang Mbak, sosok genderuwo itu ada dengan membawa 2 kepala di tangannya. Kata Ria begitu ngeri. Aku terkejut mendengar perkataan Ria. Mengenai genderuwo itu aku sudah tahu, tapi kepala siapa yang dia maksud? Apakah Mbak telah melakukan pesugihan? Tanya Ria yang membuatku sedikit tersentak. Memang itulah yang ingin aku tanyakan kepadanya. Iya Ria, aku telah bersekutu dengan genderuwo itu, jawabku jujur. Ya Allah Mbak, itu sama saja Mbak dengan menyekutukan Allah. Itu musyrik dan itu adalah dosa yang sangat besar, kata Ria menjelaskan. Aku menyesal Ria. Sekarang aku kesini untuk meminta bantuan kamu. Aku ingin berhenti dan hidup normal seperti biasa, kataku bersungguh-sungguh. Allah itu maha pengampun Mbak. Sebaiknya Mbak sekarang bertaubat dan meninggalkan dosa besar itu, kata Ria. Iya Ria, sekarang aku bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Aku takut kalau aku mati masih dalam keadaan kafir dan musyrik, kataku. Alhamdulillah kalau Mbak sudah berniat untuk bertaubat. Sekarang Mbak tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah dan jalankan perintahnya, kata Ria. Iya Ria, aku akan berusaha, kataku. Suami Mbak gak tahu masalah ini. Saran saya, Mbak harus mengatakan dengan sejujurnya kepada suami Mbak tentang semua yang telah Mbak lakukan. Karena bagaimanapun, selain utamanya ridha Allah, doa orang tua, doa suami pun sangat berpengaruh, kata Ria. Tapi Ria, aku belum berani untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Mas Rian. Aku takut dia tidak bisa menerimanya dan malah menjauhiku, kataku bingung. Saya mengerti Mbak, tapi mau sampai kapan Mbak tutupi semuanya? Lambat laun genderuwo itu akan mengincar keluarga Mbak sebagai tumbal. Lebih baik Mbak jujur dan cari jalan keluarnya bersama, kata Ria. Omongan Ria memang benar. Bagaimana kalau genderuwo itu juga mengambil Mas Rian? Aku tidak sanggup lagi kehilangan orang yang aku sayangi. Baik Ria, aku akan berusaha mencobanya, kataku. Setelah Mbak niatkan diri untuk bertaubat dan jujur kepada suami Mbak, saya akan mengenalkan Mbak kepada seorang kiai untuk diruqyah, kata Ria. Aku sering mendengar kata ruqyah, tapi sebenarnya ruqyah itu apa sih? Tanyaku pada Ria. Ruqyah itu adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat ain, sihir, rasa sakit, kerasukan, dan gangguan jin, kata Ria. Apa genderuwo itu tidak akan datang lagi kalau aku sudah melakukan ruqyah? Tanyaku pada Ria. Mbak harus yakin semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, kata Ria. Baiklah, terima kasih ya Ria, karena kamu sudah mau membantuku, kataku. Sama-sama Mbak. Mbak tinggal hubungi saya saja kalau Mbak sudah merasa siap dan ingin diruqyah. Setelah bertemu dengan Ria, aku pun pulang ke rumah. Ningrum berkata, Mbak habis pergi dari mana saja? Dari tadi kok gak ada di rumah? Mbak kan harus banyak istirahat.
Mbak ada perlu sebentar, Ning, kataku. Mbak, lain kali kalau mau pergi kemana-mana biar Ning temenin ya, kata Ningrum. Iya, kamu jangan bilang sama Mas Rian kalau Mbak pergi sendirian ya, kataku pada Ningrum. Ningrum pun mengerti dan memenuhi permintaanku. Hari sudah malam, Mas Rian sudah pulang bekerja. Put, besok adalah jadwal kamu untuk kontrol ke rumah sakit, kata Mas Rian mengingatkan. Tapi apa Mas punya uang untuk membayar biaya pengobatanku? Tanyaku pada Mas Rian. Kita kan masih ada sedikit tabungan, kita gunakan saja uang itu. Iya Mas, jawabku singkat. Aku jadi teringat omongan Ria tadi siang bahwa aku harus jujur pada Mas Rian. Tapi aku masih ragu untuk memberitahukan semuanya. Aku takut Mas Rian tidak mau menerimaku setelah mengetahui kebenaran yang selama ini aku rahasiakan. Aku masih butuh sedikit waktu untuk mengatakan semuanya dengan jujur. Apalagi resikonya sangat besar kalau Mas Rian tahu. Sekarang kamu minum dulu obat ya, lalu tidur. Ini sudah malam, kata Mas Rian. Aku pun menuruti perkataan Mas Rian. Kami pun tidur. Tiba-tiba saja ada yang menggerayangi tubuhku dan menciumiku ketika aku tidur. Mas Rian, ini kan sudah malam, aku ngantuk Mas, kataku sambil terpejam karena sangat mengantuk. Tapi Mas Rian tidak menghiraukan perkataanku. Dia terus saja menciumi setiap inci dari tubuhku, membuatku mengejang dan mendesah kenikmatan. Aku terus menikmati permainan Mas Rian tanpa membuka mataku, karena aku sangat mengantuk. Tapi kenikmatan itu aku rasakan sampai aku terus mendesah. Aku langsung terperanjat bangun karena kaget mendengar suara orang mendobrak pintu. Betapa terkejutnya aku ketika kulihat kini aku sudah berada di kamar tempat aku melakukan ritual dengan tanpa selai baju menutupi tubuhku dan hanya terbalut sedikit selimut. Kenapa aku bisa sampai berada di kamar ini? Siapa yang membawa aku ke sini? Kulihat di kamar ini semua perlengkapan aku melakukan ritual sudah tersedia. Lilin-lilin kecil, sesajen dan yang lainnya sudah ada. Aku benar-benar bingung. Selain itu di kamar ini tidak ada siapapun selain aku. Sementara itu pintu kamar terus saja berusaha didobrak oleh seseorang dari luar, membuatku gelagapan dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku langsung menyambar sebuah selimut untuk menutupi tubuhku. Brak! Akhirnya pintu kamar berhasil dibuka. Kulihat Mas Rian, Mang Kardi, dan Ningrum sudah berada di ambang pintu kamar. Mereka menatap ke arahku penuh curiga, membuatku semakin gugup. Semua orang langsung masuk ke dalam kamar, menghampiriku. Mas Rian melihat ke segala penjuru kamar. Dia terlihat heran dengan keadaan kamar yang seperti ini. Begitupun dengan Ningrum dan Mang Kardi. Putri, kamu sedang apa di sini? Tanya Mas Rian. Aku nggak tahu Mas, jawabku terbata-bata. Apa maksud kamu nggak tahu? Dan kenapa kamu nggak pakai baju? Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Mas Rian yang membuatku semakin bingung. Sementara itu Ningrum dan Mang Kardi juga terlihat aneh menatapku dan tempat ini. Aku hanya terdiam karena aku tidak tahu harus berkata apa. Mas Rian langsung menyisir setiap sudut yang ada di kamar ini seperti mencari sesuatu. Jangan bilang kamu telah berselingkuh dan berbuat hal yang tidak senonoh, kata Mas Rian membentakku. Apa yang harus aku katakan dan kenapa semua ini bisa terjadi? Aku nggak tahu Mas, tiba-tiba saja aku sudah berada di sini, kataku. Jangan bohong kamu. Mas dengar sendiri dari luar suara kamu seperti sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Ningrum dan Mang Kardi juga mendengarnya. Dan lihatlah, kemana bajumu? Dan dengan siapa kau melakukannya? Kata Mas Rian naik pitam. Baru kali ini aku melihat Mas Rian sampai semarah itu padaku. Aku juga gak tahu Mas.
Kenapa bisa aku sampai berada di sini? Seingat aku waktu itu, aku sudah tidur di samping kamu, kataku pada Mas Rian. Mas Rian langsung melihat ke arah Ningrum dan Mang Kardi, lalu meminta mereka keluar kamar karena takut mendengar semua pertengkaran kami. Ningrum dan Mang Kardi, sebaiknya kalian keluar dan lanjutkan tidur saja. Biar saya dan Putri yang menyelesaikan permasalahan kami, kata Mas Rian. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Tinggallah aku dan Mas Rian. Mas Rian kembali menatap tajam ke arahku. Kamar apa ini? Dan untuk siapa? Bentak Mas Rian. Mungkin inilah waktunya aku untuk berkata jujur tentang semua hal yang telah aku lakukan. Aku terdiam sejenak untuk berpikir dari mana aku harus memulai pembicaraan. Kamu bilang ruangan ini untuk gudang, tapi nyatanya ini adalah sebuah kamar. Kamu sudah bohong, Put. Teganya kamu membohongiku. Dengarkan penjelasan aku dulu, Mas. Semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu apa? Tanya Mas Rian. Sebenarnya aku telah melakukan perjanjian perkawinan dengan genderuwo yang waktu dulu sering menggangguku, kataku sambil menunduk. Aku tidak berani menatap wajah Mas Rian. Aku sangat takut melihat kemarahannya. Apa? Gila? Kamu sudah ODGJ, Putri? Kenapa kamu melakukan hal laknat seperti itu? Kata Mas Rian yang sudah tidak bisa menahan amarahnya. Karena aku ingin kaya, Mas. Kamu ingat waktu dulu kamu keluar dari pekerjaan, lalu kita mengalami masalah keuangan. Disitulah aku mulai berpikir untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan genderuwo itu agar kita bisa punya banyak uang, Mas, kataku menjelaskan. Akhirnya aku mulai berkata jujur. Mas Rian menggelengkan kepalanya seakan tidak menyangka dengan perbuatanku. Maafkan aku, Mas. Sekarang aku menyesal telah melakukan hal itu. Aku akan meninggalkan semua ritual yang telah aku jalani dan ingin hidup normal seperti dulu, kataku memohon. Kenapa kamu merahasiakan hal sebesar ini? Perbuatan kamu ini sudah melanggar agama. Aku tahu kita jarang sekali beribadah, tapi setidaknya jangan pernah berpikir sepicik itu, kata Mas Rian. Iya, Mas. Waktu itu entah kenapa aku hanya memikirkan tentang uang dan akhirnya tergoda oleh bujuk rayu iblis itu, kataku sambil menangis. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan hal yang sangat amat memalukan dan tidak bermoral ini. Kamu sudah menjual tubuh kamu pada makhluk itu. Lalu sekarang apa yang sudah kamu dapatkan, ha? Aku mohon maaf, Mas. Maafkan aku. Bantu aku melangkah ke jalan yang benar. Aku tidak tahu harus percaya padamu, Put, atau tidak. Karena selama ini kamu telah banyak membohongiku. Sebegitu tidak percayanya kamu kepada aku sehingga kamu lebih memilih bersekutu dengan iblis. Aku hanya bisa menangis melihat kemarahan Mas Rian. Sekali lagi, maafkan aku, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku sudah bersalah. Aku akan meninggalkan ini semua, Mas. Aku sangat menyesal, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rian pergi meninggalkanku sendirian di kamar dan pergi keluar. Aku tahu pasti dia sangat marah padaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pun meraih bajuku dan memakainya. Kemudian aku pergi mengejar Mas Rian, tapi dia sudah tidak ada di rumah. Kemana Mas Rian pergi? Ini kan masih malam. Aku pun berusaha untuk menelpon Mas Rian. Mas Rian tidak mengangkat telepon dariku. Aku pun masuk ke dalam kamar Ningrum. Ning, kamu tahu nggak Mas Rian pergi kemana? Tanyaku panik. Ningrum nggak tahu, Mbak. Aku terdiam dan kembali menangis di kamar Ningrum. Maaf, Mbak. Sebenarnya apa yang telah Mbak lakukan di kamar itu? Apa Mbak telah melakukan hal yang tidak senonoh dengan orang lain? Tanya Ningrum.
Mbak ingin bertanya kepada kamu, Ning. Jawab jujur ya, Mbak bingung kenapa Mbak bisa ada di kamar itu dan kenapa kalian tiba-tiba sudah ada di pintu kamar itu kemudian mendobraknya. Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ningrum terlihat bingung mendengar pertanyaanku. Mbak kan yang masuk ke dalam kamar itu, kenapa Mbak bertanya seperti itu? Tanya Ningrum. Mbak gak masuk ke dalam kamar itu. Seingat Mbak sudah tidur di samping Mas Rian. Tapi ketika Mbak bangun, Mbak sudah berada di kamar itu tanpa mengenakan sehelai baju pun. Kataku kebingungan. Masa sih? Terus siapa dong yang memindahkan Mbak ke kamar itu? Tanya Ningrum. Justru itu Mbak juga gak tahu, Ning, jawabku. Tapi kamar itu terlihat sangat aneh. Kenapa ada sesajen dan lilin-lilin kecil? Apa memang Mbak benar-benar tidak tahu mengenai kamar itu? Tanya Ningrum. Apakah aku harus jujur kepada Ningrum bahwa aku telah melakukan perkawinan dengan genderuwo? Mbak, kok Mbak malah melamun sih? Tanya Ningrum membuyarkan lamunanku. Sebenarnya Mbak telah melakukan pesugihan dengan genderuwo, kataku jujur. Astagfirullah, Mbak. Ningrum langsung terperanjat kaget. Sekarang Mas Rian sudah tahu dan dia marah besar sama Mbak. Mbak mohon tolong untuk membujuk Mas Rian agar memaafkan kesalahan Mbak. Mbak berjanji akan berhenti melakukan semua itu. Kenapa Mbak melakukan hal seperti itu, Mbak? Itu kan dosa yang sangat besar. Pantas saja Mas Rian sampai marah begitu. Iya, Ning. Mbak menyesal telah melakukan itu. Sekarang tolong bantu Mbak dulu untuk mencari Mas Rian dan membujuk Mas Rian agar memaafkan Mbak, kataku. Baiklah Mbak, Ningrum pasti akan membantu kalau memang benar Mbak mau bertobat. Kamu tahu nggak kira-kira Mas Rian pergi kemana di jam seperti ini? Nggak tahu Mbak, apa mungkin Mas Rian pergi ke rumah Mbak Yuni untuk menenangkan pikirannya? Tanya Ningrum. Iya mungkin saja Ning. Coba kamu telepon Mas Rian dan tanyakan keberadaannya ya. Mungkin kalau kamu yang menelpon Mas Rian mau mengangkatnya, kataku. Ningrum mengambil ponsel miliknya dan menelpon Mas Rian. Setelah mencoba beberapa kali untuk menghubunginya, tapi teleponnya masih belum diangkat juga. Gimana nih Mbak? Mas Rian juga tidak mau mengangkat telepon dari Ningrum. Coba telepon Mbak Yuni. Siapa tahu dia mengangkat telepon dari kamu. Hasilnya pun sama. Mbak Yuni tidak mengangkat telepon dari Ningrum. Bagaimana sekarang Mbak? Ayo kita cari Mas Rian, Ning, ajakku. Tapi ini kan masih malam. Sebaiknya kita cari besok saja. Kondisi Mbak juga masih sakit, kata Ningrum. Tidak, kita cari sekarang saja, Ning. Mbak belum tenang sebelum Mas Rian memaafkan Mbak. Mbak masih kuat kok, kataku memaksa. Tapi Mbak, kita mau nyari Mas Rian kemana malam-malam begini? Ya kemana saja, yang penting kita berusaha mencarinya, kataku memaksa. Mbak sebaiknya tunggu di rumah saja. Biar Ningrum dan Mang Kardi yang mencari Mas Rian naik motor. Ningrum akan mencari Mas Rian sampai ke rumah Mbak Yuni. Kalau belum juga ditemukan, kita cari lagi besok siang, kata Ningrum. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Ning. Kalau ketemu Mbak mohon banget tolong bujuk Mas Rian agar pulang dan memaafkan Mbak, kataku. Ningrum dan Mang Kardi akhirnya pergi mencari Mas Rian, sementara aku menunggu di dalam rumah sendirian. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam lewat 10 menit. Aku pun menunggu di dalam kamar. Tiba-tiba saja pintu kamar tertutup, seperti ada yang membantingnya. Aku kaget bukan kepalang melihat pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Aku pun langsung mencoba untuk membuka pintu kamar tersebut. Pintu kamar tidak bisa dibuka, padahal kuncinya tergantung di dekat pintu. Aku berusaha membukanya tapi tetap tidak bisa. Tolong! Tolong! Aku berteriak sekencang mungkin untuk minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar karena aku berada di dalam rumah sendirian.
Suara menggelegar genderuwo itu terdengar. Aku langsung membalikkan badan dan memang benar, tepat di belakangku, kini genderuwo itu berdiri. Mata merah menyalanya semakin berkobar seperti api yang sedang membara. Aku mohon pergilah, jangan sakiti aku, kataku memohon sambil menutup mataku. Tiba-tiba saja tubuhku terangkat ke atas seperti melayang. Tolong! Lalu tubuhku dihempaskan sekaligus ke bawah lantai dengan sangat keras, membuat tubuhku jatuh terpelanting dan kepalaku terbentur ke lantai dengan keras sehingga mengeluarkan darah. Sakit sekali rasanya. Semua tubuhku remuk, begitupun dengan kepalaku. Aku masih bisa sedikit menggerakkan tubuhku. Aku merayap dengan luka kepala yang sangat sakit. Aku berusaha untuk mencari ponselku untuk meminta pertolongan. Aku merayap sekuat tenagaku. Lalu kulihat dengan samar-samar ada beberapa orang yang berdiri di hadapanku. Aku mencoba melihat dengan seksama sambil menahan rasa sakitku. Betapa terkejutnya aku, ternyata yang berdiri adalah Bu Fatma, Bapak, Giska, dan bayi genderuwo itu. Mereka semua wajahnya pucat dan matanya melotot ke arahku, membuatku sangat ketakutan. Bukannya mereka semua sudah mati? Kenapa sekarang mereka ada di sini? Kamu harus mati. Ajalmu sudah tiba. Suara itu terdengar dengan jelas dan suaranya seperti suara Mbak Gendi. Brak! Sebuah meja rias di dalam kamar terangkat dan melayang lalu menimpa tubuhku. Aku pun terkapar dengan darah mengalir di kepala dan mulutku. Inilah akhir dari ajalku yang sangat mengenaskan. Karena sejatinya, seorang pendosa pasti akan mendapatkan balasan dari semua dosa-dosanya sendiri. Ya, banyak yang bertanya, kenapa putri yang awalnya merasa diganggu, justru akhirnya jadi malah bersekutu dengan genderuwo itu? Jawabannya, karena sejatinya setan itu akan selalu berusaha menggoda dan menjerat manusia dengan berbagai cara dari berbagai arah. Disitulah letak keimanan manusia diuji. Di cerita ini, si putri memang jarang beribadah. Otomatis dong imannya juga lemah, jadi dia terperosok pada godaan setan. Di akhir cerita si putri ingin bertobat dan menyesal, tapi itu hanya sebatas ucapan. Tapi pelaksanaannya justru tidak dilaksanakan seperti menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Jadi, jangan pernah tunda pertaubatan kita ya teman-teman, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Dan ingat, jangan pernah sekalipun bersekutu dengan setan apapun. Alasannya, karena itu akan merugikan kita sendiri. Sementara itu, sudut pandang dari Mas Rian. Point of view Mas Rian. Malam ini, Aku di sini Mas Rian ya. Aku sudah terlelap tidur bersama putri istriku. Tapi setelah beberapa saat aku merasa ranjang tempat tidur kami bergerak sehingga membuatku terbangun. Kulihat putri bangun dari tempat tidurnya. Aku menanyakan, kenapa dia bangun tapi dia tidak menjawabku dan berjalan tanpa menghiraukan pertanyaanku. Aku penasaran dan mengikuti ke arah mana dia akan pergi. Ternyata dia pergi ke sebuah kamar yang dijadikan gudang oleh putri. Aku melihat putri masuk ke dalam gudang itu. Aku pun mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh istriku di dalam gudang tersebut. Ketika aku membuka pintu gudang, ternyata pintunya sudah terkunci dari dalam. Aku pun memutuskan untuk menunggunya di luar. Setelah menunggu beberapa saat, aku seperti mendengar suara wanita mendesah dari gudang tersebut. Aku semakin menempelkan telingaku di dekat pintu agar suaranya terdengar jelas, dan ternyata memang benar suaranya semakin jelas. Itu adalah suara desahan layaknya suami istri yang sedang berhubungan. Aku langsung naik pitam karena aku melihat istriku yang masuk ke dalam gudang tersebut. Pikiranku semakin tidak karuan dan menyangka bahwa putri telah melakukan hal yang tidak senonoh di gudang itu bersama pria lain. Aku semakin penasaran ingin melihatnya. Aku memutuskan untuk mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Ningrum terbangun karena mendengar aku mendobrak pintu. Aku
Aku pun menyuruhnya memanggil Mang Kardi untuk membantuku. Mang Kardi datang dan membantu mendobrak pintu. Betapa terkejutnya aku ketika kulihat Putri sedang berada di ranjang tanpa mengenakan baju dan hanya menggunakan selimut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, aku tidak menyangka kamar ini bukanlah sebuah gudang, melainkan tempat tidur dengan sesajen dan lilin membuat suasana kamar terasa mistis. Aku pun mencari laki-laki yang aku pikir telah melakukan hubungan dengan Putri. Tapi setelah ku cari ke seluruh penjuru kamar, tidak juga kutemukan. Akhirnya, aku menyuruh Ningrum dan Mang Kardi meninggalkan aku dan Putri untuk bicara berdua. Karena bagaimanapun ini adalah aib istri yang harus ditutupi. Aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan jawaban Putri lebih mengejutkan aku lagi. Dia berkata bahwa dia telah melakukan perkawinan dengan genderuwo agar kami kaya. Aku tidak menyangka istriku bisa berbuat seperti itu. Aku pikir dulu genderuwo itu sudah tidak mengganggu istriku lagi, tapi nyatanya dia justru telah bersekutu dengan genderuwo itu. Aku yang tidak bisa menahan amarahku lagi, aku langsung pergi meninggalkan Putri untuk menenangkan diri. Meskipun Putri telah memohon dan meminta maaf padaku. Malam itu, aku berangkat pergi ke rumah Mbak Yuni. Sesampainya di rumah Mbak Yuni, aku pun menceritakan permasalahanku pada Mbak Yuni. Setelah sekitar 2 jam berada di rumah Mbak Yuni, ternyata Ningrum dan Mang Kardi menyusulku ke sini. Ningrum menjelaskan bahwa Putri sangat menyesal dan memintaku agar memaafkan Putri dan segera pulang ke rumah. Karena aku masih menyayangi istriku, aku pun pulang dengan Ningrum dan Mang Kardi. Sesampainya di rumah, aku memanggil Putri, tapi tak ada jawaban. Kulihat pintu kamarku terbuka dan rasanya bagaikan tersambar petir di siang hari. Kulihat istriku sudah tergeletak dengan darah yang mengalir di mulut dan kepalanya. Aku pun langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi, karena aku berpikir mungkin ada perampok yang memasuki rumah kami, atau apalah yang menyebabkan istriku meninggal seperti itu. Aku benar-benar menyesal telah meninggalkan istriku sendirian di rumah. Semuanya memang salahku yang tidak menjaga istriku dan menuntun istriku ke jalan yang benar. Aku telah gagal menjadi seorang suami. Perintah agama itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kami beribadah sehingga membuat malapetaka ini terjadi. Setelah polisi datang dan mencari bukti, ternyata tidak ada tanda-tanda pencurian. Bahkan hasil visum kematian Putri keluar dan hasilnya adalah benturan di kepala yang menyebabkan Putri meninggal. Polisi mencari siapa yang menyebabkan Putri meninggal, tapi hasilnya tidak ada sampai sekarang. Kematian Putri masih menjadi misteri. Di setiap malam, aku selalu bermimpi Putri meminta tolong padaku. Aku juga sering mendengar suara jeritan Putri di rumah ini seperti orang yang sedang disiksa. Mulai saat itu, aku jadi sering rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Arsyil Azim. Tak lupa aku selalu mendoakan agar Putri tenang, karena aku merasa Putri seperti disiksa dan menderita. Setelah 5 bulan kematian Putri, aku pun memutuskan untuk menjual rumah ini dan memulai kehidupan baru dan belajar dari semua kesalahanku yang hanya memberikan nafkah lahir dan batin, tapi lupa kewajibanku yang lain, yaitu menuntun istriku ke jalan yang benar. Semoga semua teman-teman yang menyimak kisah ini bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk penulis dari kisah ini, Resti Anjayani. Dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sampai tamat, terima kasih sudah komen ya. Nanti akan saya balas satu-satu. Kalau tidak dibalas jangan marah ya. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir juga dong di channel saya yang satunya, channel cadangan Tony MS. Di layar itu ada ya, tinggal disentuh saja.